Jumpa lagi bersama Diary Erina. Kali ini kita akan belajar pendalaman materi tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 mengenai arah mata angin, diagram batang, dan membuat maket. Yuk kita simak bersama-sama. Ayo adik-adikku semuanya kita belajar bersama-sama. Jangan lupa yang baru gabung silahkan klik subscribe dan juga like video ini ya. Adik-adik, pada pembelajaran subtema 4 ini topiknya yaitu Aku Suka Berkarya. Pembelajaran 1 memuat mengenai menjelaskan makna arah mata angin. Apa sih arah mata angin itu? Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta atau denah. Ada beberapa nama mata angin yang umum kita gunakan, yaitu barat, barat laut, barat daya, utara, tenggara, selatan, timur, timur laut, dan tenggara. Akan kita pelajari di slide berikutnya. Nah, pada gambar berikut adalah gambar arah mata angin. Di situ tertera 8 ya. Pada kenyataannya ada mata angin pokok yaitu 4, ada utara, timur, selatan, dan barat. Untuk total semua nama mata angin ada 16 nih sebenarnya. Apa saja ya? Ada utara timur laut, timur laut, timur-timur laut, timur, timur tenggara, tenggara, selatan tenggara, selatan, selatan barat daya, barat daya, barat barat daya, barat, barat barat laut, barat laut, dan yang terakhir yaitu utara barat laut. Namun yang harus kita ketahui ada 8 ini ya. Untuk yang lainnya bisa kita ketahui, namun yang sering kita gunakan adalah ke-8 arah mata angin yang ada di gambar. Adik-adik, untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan, yaitu bayangan cahaya matahari, dan kompas. Apa sih kompas itu? Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah penunjuk yang terbuat dari magnet yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Kompas biasanya digunakan para penjelajah alam bebas untuk membantu menentukan arah ketika di dalam hutan. Berikutnya, kita akan belajar menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Mengapa sih data perlu disajikan dalam diagram batang? Tentu hal ini akan memudahkan kita untuk membaca dan memahami data. Dari diagram batang, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Pertama, data tertinggi. Kedua, data terendah. Ketiga, selisih antar nilai data. Keempat, jumlah antar nilai data. Dan yang terakhir yaitu jumlah seluruh data.
Berikut adalah contoh diagram batang. Disebut diagram batang karena datanya disajikan dalam bentuk yang memanjang seperti batang. Nah, silakan dilihat diagram batang tersebut, yaitu mengenai jenis alat kebersihan. Dari diagram di atas dapat diketahui hal-hal berikut. Pertama, jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap. Coba kita lihat. Untuk sapu lidi, banyak alat yang dibawa siswa yaitu ada 4. Untuk sapu ijuk ada 10, kain pel ada 8, dan yang paling banyak yaitu kain lap ada 12. Untuk yang kedua, jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Coba kita lihat diagram batangnya. Nah, jumlah alat yang dibawa yaitu sapu lidi sejumlah 4. Berikutnya, kita bisa mengetahui juga selisih banyak alat yang ada pada data. Nomor 3, kita akan mengetahui selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa oleh siswa. Caranya kita lihat dulu jumlah sapu lidi berapa yang dibawa, yaitu 4. Kemudian sapu ijuk yang dibawa siswa ada 10. Berarti nilai terbanyak kita kurangi nilai terendah, yaitu 10 dikurangi 4 sama dengan 6 buah. Aku punya kuis nih untuk kalian. Coba tebak. Berapa selisih antara jumlah alat kain lap dan juga sapu ijuk? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Untuk yang keempat, kita juga bisa mengetahui jumlah keseluruhan alat kebersihan yang dibawa siswa. Caranya kita jumlahkan semua nilai pada data yang sudah ada pada diagram batang. Untuk sapu lidi ada 4, sapu ijuk ada 10, kain pel ada 8, dan yang terakhir kain lap ada 12. Kalau kita total keseluruhan yaitu ada 34 buah. Sekarang kita akan belajar mengenai cara membuat maket. Apa sih itu maket? Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau wilayah. Maket dibuat dengan penggabungan antara teknik potong, lipat, dan teknik sambung. Maket biasanya terdiri dari alas bangunan dan juga atap. Bangunan maket umumnya terbuat dari kertas karton yang tebal. Untuk penjelasan lengkapnya, yaitu maket adalah benda tiruan dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Maket biasanya terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya. Maket berguna untuk menampilkan gambaran visual mengenai bangunan atau area yang dimaksud dengan skala yang tepat, tanpa perlu mengamati objek aslinya. Pada gambar adalah contoh maket bangunan rumah. Jadi, kita mengamati suatu benda menggunakan benda tiruan yang berbentuk 3 dimensi, bisa terbuat dari kayu atau kertas. Nah, pada contoh itu adalah contoh bangunan rumah. Nah, sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai dulu agar lebih menarik dan lebih sesuai dengan aslinya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya!